Halo guys, balik lagi di Mobil Kecil Channel. Ini udah hari keberapa PSBB ya. Semoga kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan cobaan badai corona ini cepat berakhir ya guys, karena ini membuat berantakan di segala bidang. Makanya kita masih bersyukur banget. Kalau kalian masih bisa nonton video ini berarti masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Masih dalam kegiatan di rumah aja. Di video kali ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan atau Q&A yang diajukan oleh teman-teman di Instagram saya. Dan ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik buat dibaca dan dibahas. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama aja ya guys ya. Ini ada Om Lian Wijaya. Diecast pertama. Diecast favorit selain Porsche dan Geyser, sama diecast termahal yang dimiliki. Diecast pertama saya guys. Ini udah agak lama banget, tapi seingat saya sih diecast pertama saya itu Mystery Machine-nya Scooby-Doo guys. Walaupun mungkin nggak pertama-pertama banget sih, tapi diecast saya pertama tapi udah mulai serius koleksi. Karena dari kecil juga pasti, seingat saya juga pernah punya diecast, pernah punya Hot Wheels dan sejenisnya, tapi udah lama banget jadi saya lupa. Jadi diecast pertama yang yang saya mulai serius banget yaitu Mystery Machine itu. Dan koleksian saya selain Porsche dan Geyser adalah Datsun 510 yang sedan sih terutama ya. Karena dulu saya sempat ngumpulin wagon tapi nggak kuat karena banyak yang nggak keuber, jadinya ya udah berhenti koleksi wagon. Jadi fokusnya ke 510 sedan. Diecast termahal. Diecast termahal saya masih dalam kewajaran ya guys, masih sekitar 400-an ribu, yaitu di Datsun 510 tadi. Jadi nggak ada yang sampai juta-jutaan, karena memang saya nggak koleksi yang kayak gitu, emang nggak sanggup. Jadi yang reguler aja ya, sekitar 400-an ribu. Selanjutnya dari Om Anexionex. Pertanyaannya, ngumpulin Hot Wheels fantasi salah nggak Om? Bukan real car. Kalau menurut saya sih nggak ada yang salah dalam kita mengkoleksi diecast apapun ya guys. Yang salah itu adalah kalau dapetin diecastnya itu nggak halal, itu baru salah. Yang salah juga adalah kalau kita menghina koleksian orang, itu juga salah. Ngomongin koleksian orang itu nggak bagus, jelek, atau sampah dan lain-lain, itu yang salah. Dan merasa koleksian kita paling bagus dan paling wah, itu juga salah. Menurut saya sih fantasy car juga ada nilai seninya ya, karena itu juga dibuat dengan nggak sembarangan, didesain juga oleh pendesain yang mendesain real car juga. Jadi saya rasa sih dia desainnya juga nggak main-main ya guys, karena pasti itu melewati banyak tahap untuk jadi sebuah desain itu fix diproduksi. Jadi kalau kalian suka fantasy car, silakan, nggak ada yang salah. Oke, pertanyaan selanjutnya guys, dari Om HR Diecast. Om, cara menarik subscribers dengan konten diecast harus bikin video hunting? Ini pertanyaan menarik sekali guys. Cara menarik subscriber, sebetulnya saya pengen bikin satu video khusus tentang ini ya. Walaupun ya channel saya masih belum apa-apa, cuman saya pengen berbagi pengalaman aja buat teman-teman yang baru mau mulai bikin channel tentang diecast. Mungkin saya akan bikinkan sedikit pengalaman saya tentang pembuatan channel diecast ini. Oke, kembali ke pertanyaan. Sebetulnya kita nggak bisa langsung mengharap subscriber datang setelah kita bikin channel ya. Kita bikin channel, upload video, dan menunggu subscriber datang itu nggak semudah dan sesimpel itu sih guys. Karena banyak sekali video tentang diecast dan itu semua kontennya bagus-bagus. Tapi permasalahannya
apakah video-video tersebut ditemukan oleh YouTube dan viewersnya? Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang harus dipelajari lebih dalam. Jadi kita nggak melulu bikin video yang bagus, upload terus nunggu subscriber, nggak kayak gitu juga. Jadi ada semacam tips dan triks ya, kita harus belajar tentang itu. Terutama tentang algoritma si YouTube ini yang sedikit unik sih menurut saya. Dan kayaknya nggak bisa dipastikan apakah emang bener begitu si algoritmanya itu. Dan kita cuma bisa menebak-nebak dan ya berusaha aja sih. Berusaha tapi tetap dengan sedikit-sedikit pengetahuan tentang algoritma ini. Dan juga menurut saya sih videonya itu juga nggak harus melulu tentang hunting. Banyak sekali hal yang bisa dieksplor dari dunia diecast. Entah itu dari diecastnya sendiri, atau komunitasnya, atau apa ya. Ya dalam satu komunitas itu pun masih bisa kita gali tentang asiknya main diecast itu guys. Seperti kemarin kita dengan teman-teman diecaster yang lain tuh kayak bikin jamming online gitu ya, karena kita ternyata banyak diecaster yang punya hobi yang sama, yaitu bermusik. Nah itu juga bisa jadi konten sebetulnya ya, tergantung cara kita mengemasnya sih guys. Jadi mungkin akan kita bikin satu video tersendiri tentang ini ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wita Wanita Tomika. Pertanyaannya adalah, lebih susah cari Hot Wheels di Alfa atau Domar, atau cari bahan masakan pesanan istri di pasar? Ini jebakan sih guys. Dan kebetulan saya kalau belanja dengan istri di pasar itu selalu berdua, jadi nggak pernah dia nitip terus saya pergi ke pasar, nggak kayak gitu. Tuh ajakin Om Pandu ke pasar ya sekali-sekali ya Kak. Ini pertanyaan selanjutnya juga cukup menarik nih guys. Jadi dari Om Fadlan Zikri 15. Pertanyaannya adalah, koleksi kalau ngikutin tren menurut Om gimana? Menarik kan? Menurut saya sih ada beberapa alasan orang dalam mengkoleksi diecast. Walaupun hukum dasarnya itu tetap koleksilah apa yang kalian suka. Nah tetap kita pegangannya itu. Tapi kadang-kadang kesukaan orang tuh banyak banget guys. Makanya kadang kantongnya tuh jebol kalau ngikutin kesukaan ya. Karena pasti apa aja dibeli, itu yang bikin kantong jebol. Dan juga biasanya berpengaruh dalam storage atau tempat penyimpanan. Jadi diecastnya tuh nggak tahu disimpan di mana lagi, jadinya ya udah berantakan aja. Maka solusinya adalah difokuskan lagi nih guys koleksiannya. Jadi kita memilih item yang yang lebih spesifik. Nah, biasanya orang tuh koleksi diecast itu berdasarkan ini guys, jenis mobil, berdasarkan detail baik interior atau eksterior, berdasar skala, berdasar merek, bisa juga berdasar tahun pembuatan, berdasar tren juga bisa nih guys. Jadi si kolektor itu selalu mengikuti diecast yang baru atau yang lagi ngetren, itu juga nggak salah sih dia koleksi yang lagi tren itu. Atau juga bisa karena tampo diecastnya seperti sponsor, terus nama driver, klub balap, dan lain-lainnya. Jadi kalau koleksi berdasar tren itu juga nggak ada yang salah, sekali lagi, asal kalian suka. Dan tentu saja sesuai dengan budget kalian. Gitu kira-kira ya. Pertanyaan selanjutnya dari Om Rosa Aji Mahendra. HW yang paling susah didapat. HW yang paling susah didapat itu saya punya satu Hot Wheels, yaitu 65 Ford Galaxy atau 65 Ford Galaxy dari seri Vintage Racing kalau nggak salah ini. Dan ini susah banget sekarang guys. Dan diecast itu saya dapat di lelang, nggak sampai 200.000 kebetulan. Dan itu adalah salah satu keberuntungan saya. Jadi kadang dapat diecast langka itu nggak lewat hunting, tapi ya pas banget kebetulan lagi scroll gitu kok ada diecast itu, ya udah beat aja. Pertanyaan selanjutnya dari Om Bengkel Diecast. Total pengeluaran buat diecast berapa? Ini saya nggak bisa mastiin sih Om, nggak bisa. Saya nggak mematok budget berapa untuk beli diecast, tapi saya punya standar maksimal yang buat saya kalau kira-kira mahal nggak akan saya beli gitu. Jadi ya menahan diri aja.
biarpun pengen tapi kalau mahal lupakan dulu sejenak. Gitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya dari Om Neck Garage. Om punya band nggak? Sekarang lagi nggak punya Om. Tapi ada beberapa yang nawarin sih buat bikin band. Tapi kayaknya belum sempet dulu deh. Karena lagi musim pandemi gini ya. Enakan ngeband jamming online aja bareng teman-teman yang lain di Instagram saya. Kalau yang pengen lihat jamming online saya ada di Instagram @mobilkecil, boleh di follow. Pertanyaan selanjutnya juga cukup menarik nih guys, terutama buat kalian yang punya pasangan atau udah punya istri. Jadi pertanyaannya itu datang dari Om Jajan Hot Wheels. Tips harmonis buat diecaster yang sudah nikah. Pertama yang pasti kalau pengalaman saya pribadi adalah terbuka ya dengan pasangan atau dengan istri. Kita kenalkan hobi ini pelan-pelan ke istri ya, terutama buat istri yang belum begitu paham tentang hobi diecast ini, atau buat istri yang melarang suaminya atau pasangannya untuk mengkoleksi diecast ini. Kita beri pengertian pelan-pelan, kita ceritakan tentang seluk-beluk hobi ini. Kalau bisa sih ditularkan sedikit-sedikit ya guys, asiknya mengkoleksi atau asiknya hunting. Kita terangkan atau kita jelaskan hot item, collectibles item, atau kenapa diecast ini mahal, atau kenapa diecast ini juga bisa mahal, dan diecast itu juga nggak akan bisa mahal. Kita bisa jelaskan pelan-pelan. Dan syukurlah juga istri saya udah ngerti sedikit-dikit tentang hobi ini. Dan dia kalau lagi di mana gitu suka lihat diecast bagus, suka difotoin apakah ini bagus atau layak beli. Kalau memang saya bilang oke, dia beli. Walaupun buat dia sendiri ujung-ujungnya sih. Dan kebetulan anak saya juga sedikit-sedikit sih terpengaruh ya. Dia juga udah mulai suka diecast yang bentuknya seperti ini atau warnanya seperti ini. Kalau menurut saya sih itu udah cukup bagus, terutama buat regenerasi kolektor di masa depan. Karena ya memang bibitnya kan mesti dari anak kecil gitu ya, sampai nanti dewasa dia akan koleksi dengan lebih serius lagi. Prinsipnya sih kalau kita bisa menularkan hobi ini ke orang lain, kenapa keluarga kita enggak gitu ya. Tapi ya balik lagi ke ini sih, masing-masing kesukaan ya. Kita juga nggak bisa memaksakan pasangan kita buat suka. Ya kita juga karena ya kita saling toleransi aja lah. Maksudnya jangan yang kita jor-joran beli sesuatu yang mahal di depan pasangan kita gitu kan, nggak kayak gitu ya. Karena mungkin juga pasangan kita punya hobi sendiri yang mungkin juga perlu untuk kita mengerti. Jadi saling toleransi aja juga gitu kayaknya. Pertanyaan selanjutnya dari Om Gudang Diecast. Kenapa namanya mobil kecil? Tercetus gitu aja sih Om. Namanya kayaknya imut gitu ya. Walaupun nggak unik-unik banget tapi namanya lucu sih. Mewakili karakter diecast itu ya, kecil. Jadi namanya mobil kecil gitu. Ya demikian video Q&A saya kali ini guys. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang baru atau video ini bermanfaat buat kalian. Dan tetap ya, kalian di rumah aja. Dan buat yang masih harus bekerja di luar, tingkatkan standar kebersihan. Walaupun bagaimanapun juga kita nggak boleh meremehkan virus ini. Karena semakin diremehkan, virus ini akan lebih luas menyebarnya guys. Jadi tetap menjaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, dan mandi kalau dari mana-mana. Kalau nggak kemana-mana nggak usah mandi, buat menghemat air yang udah kita pakai buat cuci tangan tadi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.